Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Setiawan. Saya dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Kita akan lanjut ke materinya. Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara-negara di seluruh dunia. Ini adalah salah satu pilar utama dalam ekonomi global. Sejarah perdagangan internasional yaitu perdagangan barang. Perdagangan antara negara telah ada sejak zaman kuno dengan hubungan dagang yang terbentuk melalui rute darat dan laut. Yang kedua, era kolonial. Pada abad ke-16 hingga ke-19, negara-negara Eropa mendirikan jaringan perdagangan kolonial yang mengubah lanskap perdagangan internasional. Dan yang ketiga, perdagangan modern. Pada abad ke-20, perkembangan teknologi dan transportasi memungkinkan perdagangan internasional menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Manfaat dari perdagangan internasional itu sendiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, peningkatan ekonomi. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi satu negara. Yang kedua, yaitu keberagaman barang. Perdagangan internasional memberikan akses ke berbagai barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri. Yang ketiga, kolaborasi global. Perdagangan internasional menciptakan kesempatan untuk kerjasama global yang memperkaya budaya dan pertukaran pengetahuan. Ya, di sini juga terdapat resiko dalam perdagangan internasional. Resiko dalam perdagangan internasional itu sendiri ada 3. Yang pertama, perubahan kurs. Perubahan kurs ialah pergerakan mata uang dapat mempengaruhi harga barang dan keuntungan perdagangan internasional. Yang kedua, regulasi pemerintah. Peraturan dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi aliran perdagangan internasional. Yang ketiga, konflik politik. Ketegangan politik dan perang dapat mengganggu hubungan perdagangan internasional antar negara-negara. Kerjasama perdagangan lintas negara. Perjanjian dagang. Perjanjian dagang antar negara memungkinkan akses preferensial dan penghapusan hambatan perdagangan. Pelabuhan dan logistik. Infrastruktur pelabuhan dan sistem logistik yang baik mendukung lancarnya perdagangan lintas negara. Yang ketiga, forum internasional. Forum seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memfasilitasi diskusi dan penyelesaian sengketa perdagangan. Pengelolaan biaya impor dan ekspor itu ada 3. Yang pertama, dokumen dan pelaporan. Pengelolaan dokumen dan pelaporan yang baik akan menghindari gangguan dan kelambatan dalam proses impor dan ekspor. Yang kedua, transportasi dan logistik. Memilih jalur transportasi dan solusi logistik yang efisiensi dapat mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Yang ketiga, pengendalian dan perizinan. Pengendalian dan perizinan yang tepat akan meminimalisir resiko dan bantuan dalam pengelolaan biaya. Peraturan perdagangan internasional yang penting. 1. GATT. General Agreement on Tariff and Trade adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan. Yang kedua, WTO. World Trade Organization adalah organisasi global yang mengatur aturan perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan. Yang ketiga, ASEAN Free Trade Area. Perjanjian perdagangan ini mendorong perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN. Peluang perdagangan internasional di masa depan. Pertumbuhan pasar digital. E-commerce dan teknologi digital akan membuka peluang baru dalam perdagangan internasional. Yang kedua, perubahan pola konsumen. Perubahan preferensi konsumen akan menciptakan permintaan baru untuk produk dan jasa dari negara lain. Yang ketiga, peningkatan investasi asing. Investasi asing akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerjasama perdagangan lintas negara. Ya,
Sampai situ sajalah materi yang bisa saya sampaikan tentang perdagangan internasional. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.